Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan kisah nyata tentang seorang anak yatim yang difitnah dan diusir dari desanya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas desa kecil di lereng Gunung Merapi itu berwarna jingga. Matahari perlahan bersembunyi di balik pepohonan, meninggalkan bayangan panjang di jalanan tanah yang berdebu. Di sudut desa yang sepi, seorang anak kecil berjalan gontai. Namanya Aldi. Usianya baru 9 tahun. Tapi beban hidup di pundaknya terasa jauh lebih berat dari tubuhnya yang kurus. Aldi tinggal bersama neneknya di sebuah rumah kayu yang hampir roboh. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan di kota, hidup Aldi berubah drastis. Ibunya sudah lama pergi, meninggalkan dunia saat melahirkannya. Sejak itu, Aldi menjadi yatim piatu, bergantung pada belas kasihan neneknya yang sudah renta. Malam itu, suara kentongan bertalu-talu memecah kesunyian. Warga desa berkumpul di balai desa, membicarakan sesuatu yang mencemaskan. Barang-barang berharga di masjid dan rumah kepala desa hilang. Wajah-wajah resah dan marah memenuhi ruangan. Aldi yang baru saja pulang dari ladang, melewati balai desa tanpa curiga. Ia mengintip sebentar, lalu melanjutkan langkahnya menuju rumah. Beberapa mata memperhatikan gerak-geriknya. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang berbisik bahwa Aldi sering terlihat mondar-mandir dekat masjid. Ada yang mengangguk, seolah mendapatkan jawaban atas keresahan mereka. Malam semakin pekat, tapi desas-desus itu menyebar cepat. Aldi yang lelah, tidur tanpa mengetahui bahwa badai besar sedang mengintainya. Badai yang bukan berupa angin atau hujan, melainkan fitnah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi di desa itu biasanya diawali dengan suara ayam berkokok dan sapaan hangat antar tetangga. Namun pagi ini, udara terasa berat. Aldi bangun dengan perasaan aneh. Ia melihat neneknya duduk di amben depan rumah dengan wajah muram. Tangan renta itu menggenggam tasbih yang bergetar pelan. Sebelum Aldi sempat bertanya, suara langkah-langkah berat mendekat. Warga desa berbondong-bondong datang, dipimpin oleh Pak Carik dan beberapa tokoh adat. Wajah mereka keras. Mata-mata mereka memancarkan kecurigaan. "Kau harus ikut ke balai desa, Aldi," ujar Pak Carik dengan suara dingin. Aldi yang tidak mengerti apa-apa hanya menurut. Tangannya digenggam erat oleh neneknya. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan saat beberapa warga menarik Aldi dengan kasar. Di balai desa, Aldi berdiri di hadapan warga yang berkerumun. Pandangan mereka seperti sembilu menusuk. "Pak Lurah," dengan suara lantang, mengumumkan tuduhan. Aldi dituduh mencuri barang-barang masjid dan rumah kepala desa. Tidak ada bukti, hanya dugaan dan prasangka. Aldi mencoba membela diri, suaranya kecil bergetar. "Saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak mencuri." Suaranya hampir tidak terdengar. Namun tidak ada yang peduli. Warga lebih percaya pada bisik-bisik yang telah terlanjur membakar amarah mereka. Aldi dianggap aib bagi desa. Anak kecil tanpa ayah, tanpa pelindung, menjadi sasaran empuk kemarahan yang tidak adil. Pak Carik, dengan suara tegas, memutuskan. Aldi harus meninggalkan desa. Mereka tidak mau kehadiran Aldi membawa sial dan murka Allah bagi kampung mereka. Aldi dan neneknya menangis, memohon belas kasihan. Tapi hati warga sudah mengeras seperti batu. Tanpa diberi kesempatan membela diri lebih jauh, Aldi diusir. Ia hanya diberi waktu sebentar untuk mengambil sepotong baju lusuh dan sebuah kantong berisi sedikit makanan. Dengan langkah gontai, Aldi berjalan menjauhi rumahnya, menjauhi satu-satunya tempat yang ia kenal sebagai rumah. Di belakangnya, bisikan-bisikan penuh kebencian mengiringi kepergiannya. Langit mendung seolah turut berduka. Aldi tidak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti langkah kakinya yang gemetar menuju hutan lebat di kaki gunung. Hutan yang menjadi satu-satunya tempat yang tidak menolaknya. Pepohonan raksasa berdiri kokoh, membentuk lorong gelap yang menelan Aldi begitu ia memasuki hutan. Angin berdesir perlahan,
membawa aroma tanah basah dan suara-suara burung liar yang terdengar seperti bisikan asing. Aldi menahan tangis. Ia tahu, kini hanya ada dirinya sendiri. Langkah kecilnya menapaki tanah berlumpur. Sesekali kakinya terperosok ke dalam lumpur hitam, tapi ia tetap berjalan, tak berani menoleh ke belakang. Di genggaman tangan kurusnya, tas kecil berisi sepotong roti kering dan sehelai baju compang-camping. Itu saja yang tersisa dari hidupnya. Sore menjelang saat Aldi menemukan sebuah celah di antara semak belukar. Ia memutuskan untuk beristirahat di sana. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan ranting dan daun-daun kering untuk membuat gubuk kecil seadanya. Tanpa atap yang layak, tanpa dinding yang kokoh, hanya tumpukan dahan penahan hujan seadanya. Perutnya keroncongan. Ia memakan roti kering itu perlahan, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Malam mulai turun. Suara binatang hutan bergema dari segala arah. Aldi meringkuk ketakutan di bawah gubuk reotnya, memeluk lutut sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku. Hanya doa itu yang ia bisikkan berulang-ulang. Dalam gelap, di tengah hutan yang tak ramah, Aldi bertahan. Tidak ada lentera, tidak ada pelukan hangat neneknya. Hanya dingin yang menggigit tulang dan ketakutan yang menjerat hati kecilnya. Saat bulan perlahan memanjat langit, Aldi mendengar suara-suara aneh. Ranting patah, desiran langkah berat. Ia menahan napas, tubuhnya membeku. Namun setelah lama menunggu, tidak ada apa-apa. Hanya suara hutan yang terus bergema seperti lagu kesedihan. Malam itu, di tengah hutan Merapi, seorang anak yatim berusia 9 tahun memulai hidup baru. Hidup yang penuh luka, fitnah, dan kesendirian. Tapi di balik semua itu, tanpa ia sadari, sebuah kekuatan perlahan tumbuh di dalam hatinya. Kekuatan yang kelak akan membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Hari-hari berlalu di tengah hutan. Aldi belajar bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Ia mencari buah-buahan liar, menangkap ikan kecil di sungai dangkal, dan membiasakan diri tidur beralaskan tanah dingin. Tubuh kecilnya makin kurus, tapi matanya mulai memancarkan cahaya keteguhan. Di desa, kabar tentang pengusiran Aldi perlahan mereda, seiring warga sibuk kembali dengan urusan masing-masing. Namun sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Barang-barang lain kembali hilang di malam-malam berikutnya. Bukan hanya di masjid, tapi juga di beberapa rumah warga yang sebelumnya tidak pernah kehilangan apa-apa. Kecurigaan mulai berputar kembali, tapi kali ini, tanpa Aldi untuk dituduh, warga mulai bertanya-tanya. Kepala desa memerintahkan beberapa pemuda berjaga di malam hari. Mereka mengendap-endap, bersembunyi di balik semak, berharap bisa menangkap pencuri itu. Suatu malam, saat bulan separuh tertutup awan, dua pemuda desa melihat bayangan mencurigakan merayap keluar dari rumah Pak Lurah. Mereka mengejar dengan hati-hati, menahan napas agar tak ketahuan. Ketika sosok itu hampir tertangkap, sosok kecil itu tersandung dan terjatuh. Dalam sorot obor yang bergoyang, tampak wajah pucat anak lelaki berusia 11 tahun. Ia adalah Bima, anak dari salah satu keluarga terpandang di desa. Bima menangis ketakutan. Dari kantong bajunya jatuh kalung emas milik istri kepala desa. Terbongkarlah bahwa selama ini, pencuri yang sesungguhnya adalah Bima, yang diam-diam mengambil barang berharga dan menyembunyikannya di kebun belakang rumah keluarganya. Warga desa gempar. Mereka tidak percaya, tapi bukti ada di depan mata. Saat kebun belakang rumah Bima digali, ditemukan banyak barang-barang hilang yang selama ini dicari-cari. Pak Lurah memandang barang-barang itu dengan wajah kelam. Perlahan, rasa bersalah mulai menyelimuti seluruh desa. Nama Aldi terngiang di kepala setiap orang, seolah hantu yang tidak akan membiarkan mereka tidur dengan tenang. Fajar di desa itu berwarna kelabu. Tidak ada kicauan burung, tidak ada senda gurau di warung kopi. Wajah-wajah para warga tertunduk dalam rasa bersalah yang membebani dada mereka. Di balai desa, para tokoh masyarakat berkumpul dalam diam yang menyesakan. Pak Lurah berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh penyesalan. Ia memutuskan, hari itu juga, mereka harus mencari Aldi.
Mereka harus meminta maaf dan membawa pulang anak kecil yang sudah mereka zalimi tanpa ampun. Rombongan warga, dipimpin Pak Lurah dan Pak Carik, membawa bekal seadanya. Mereka masuk ke dalam hutan lebat, mengikuti jejak yang tak pasti. Setiap semak yang mereka lewati, setiap suara burung yang mereka dengar, mengingatkan mereka pada dosa besar yang telah mereka perbuat. Hari berganti senja. Beberapa kali mereka berteriak memanggil nama Aldi, namun hanya gema kosong yang kembali. Hutan seolah menelan nama itu dalam diam. Hati mereka semakin ciut. Rasa takut mulai menggerogoti. Takut kalau Aldi tidak lagi ingin kembali, atau lebih buruk, tidak lagi bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Nenek Aldi yang renta juga ikut dalam rombongan itu. Dengan langkah tertatih, ia terus memanggil nama cucunya. Suaranya bergetar, kadang nyaris hilang ditelan angin. Di tengah kegelapan hutan yang mulai turun, samar-samar terdengar suara ranting patah. Semua mata mencari-cari sumber suara itu. Dari balik semak belukar, muncul sesosok tubuh kecil, kotor, dan penuh luka. Mata Aldi memandang mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak lagi mengenali siapa-siapa. Nenek Aldi berlari tertatih ke arahnya, memeluk tubuh kecil itu erat-erat sambil menangis tersedu-sedu. Aldi hanya diam, tubuhnya lemas. Matanya masih diliputi luka yang dalam. Warga desa berdiri terpaku. Tak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat kepala. Rasa bersalah mereka terlalu berat, bahkan untuk sekadar berbicara. Di tengah hutan yang basah dan sunyi, anak kecil itu akhirnya ditemukan. Tapi luka di hatinya tidak semudah itu untuk diobati. Rombongan membawa Aldi kembali ke desa dengan langkah berat. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada senyuman. Hanya kesunyian panjang yang mengiringi perjalanan mereka melewati jalan setapak yang dingin. Sesampainya di balai desa, seluruh warga sudah berkumpul. Perempuan, lelaki, anak-anak, semua berdiri mematung dengan kepala tertunduk. Aldi berdiri kaku di depan mereka. Tubuhnya ringkih, pakaiannya compang-camping, matanya kosong tak bersinar. Pak Lurah melangkah maju. Ia membuka ikat kepala tanda kehormatan di depan dada, lalu berlutut di hadapan Aldi. Langkah itu diikuti oleh Pak Carik, para pemuka adat, hingga seluruh warga. Hening menyelimuti. Hanya suara isak tangis beberapa perempuan yang terdengar lirih. Pak Lurah mengangkat wajahnya yang dipenuhi air mata. Dengan suara parau, ia meminta maaf. Kami telah berbuat aniaya. Kami buta karena prasangka. Kami mohon, Aldi, maafkan kami. Nenek Aldi berdiri di samping cucunya, mengelus lembut punggungnya. Aldi menunduk lama, hatinya berkecamuk. Ia masih ingat saat dirinya diusir tanpa ampun, tanpa bukti, tanpa belas kasihan. Luka itu menancap dalam. Tapi dalam hatinya yang kecil dan penuh luka, Aldi tahu, memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Perlahan, ia mengangguk kecil. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Hanya isyarat sederhana yang membuat seluruh desa menangis lega. Sebagai bentuk penebusan, warga desa mengadakan selamatan besar di masjid. Mereka memperbaiki rumah Aldi dan neneknya, membangunnya kembali menjadi rumah layak huni. Setiap malam, nama Aldi disebut dalam doa-doa panjang, memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada anak kecil itu. Namun di balik semua itu, Aldi tahu, luka di hati tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Ia telah belajar satu hal penting dalam hidupnya, bahwa kebaikan hati harus lebih kuat daripada kebencian, walau kadang dunia tidak adil kepadanya. Di antara gemuruh doa dan aroma dupa yang melayang di udara, Aldi berdiri memandang langit malam. Bintang-bintang bertabur, seperti mata Allah yang menjaga langkahnya. Waktu berjalan perlahan di desa kecil itu. Luka-luka lama mulai perlahan mengering, meski bekasnya masih membekas dalam. Aldi kini tinggal di rumah baru yang dibangun oleh warga. Rumah itu sederhana, namun terasa hangat dengan kasih sayang yang berusaha ditebus oleh banyak hati yang menyesal. Setiap pagi, Aldi membantu neneknya berkebun. Tangannya yang kecil terbiasa memegang cangkul dan menanam bibit. Beberapa warga, secara bergiliran, mengajak Aldi belajar membaca dan menulis.
Mereka ingin Aldi bisa memiliki masa depan yang lebih cerah, berbeda dari kegelapan yang dulu hampir menelannya. Pak Lurah sering datang membawa buku cerita. Ia duduk di beranda rumah Aldi, membacakan kisah-kisah tentang kesabaran, kejujuran, dan keadilan. Setiap cerita yang terdengar seperti dongeng itu, membawa kehangatan baru di hati Aldi yang dulu beku. Namun bukan hanya warga desa yang berubah. Aldi pun tumbuh menjadi anak yang lebih kuat, lebih bijaksana dari usianya. Di balik senyum kecilnya, tersimpan keberanian untuk memaafkan dan semangat untuk melangkah maju. Suatu sore, saat langit berwarna keemasan dan angin bertiup lembut dari arah Gunung Merapi, Aldi duduk di bawah pohon beringin di tengah desa. Ia memandang ke kejauhan, ke arah hutan tempat ia pernah terusir dan bertahan sendirian. Di hatinya, tidak ada lagi dendam. Hanya rasa syukur yang mendalam kepada Allah, yang telah memberinya kekuatan untuk bertahan di saat semua orang meninggalkannya. Matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Cahayanya yang merah keemasan membungkus Aldi, seolah Allah sendiri yang memeluk anak kecil itu dengan kasihnya. Di desa Sleman yang dulu membuangnya, kini Aldi menjadi simbol tentang betapa kebenaran tidak akan pernah bisa dikubur, betapa fitnah akhirnya akan runtuh di hadapan kesabaran dan ketulusan hati seorang anak kecil. Hikmah cerita: setiap fitnah dan ketidakadilan pasti akan berbalik kepada kebenaran. Kesabaran dan ketulusan hati akan membimbing kita keluar dari kesulitan, seperti firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah 8. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya, agar kita lebih berhati-hati dalam bersikap, tidak tergesa-gesa menilai seseorang tanpa bukti, serta selalu menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar pendapat kalian tentang ceritanya, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus membagikan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.